Yang ketiga, dalam tema ini kita akan menganalisis resiko. Dari resiko sendiri itu kan ada resiko, kemungkinan, dampak, dan tingkat resikonya. Dari beberapa material tadi, beberapa item, misal dari keterlambatan pengiriman, kemungkinan itu tinggi dan dampaknya tinggi dan tingkat resikonya pun tinggi apabila keterlambatan material pengiriman material. Misal, jadi kalau yang kedua itu kerusakan material, itu kemungkinan sedang. Dan kerusakan material apabila kita menjaga material kita sesuai dengan pekerjaan, kita mengirimkan material sesuai SOP, kita kemungkinannya akan sedang dan dampaknya itu tinggi dan tingkat resikonya pun akan sedang ke tinggi. Dan yang ketiga itu kesalahan pemasangan. Itu kemungkinannya rendah karena kita kan dalam suatu proyek itu kita kan udah menghitung dari departemen estimate pun kita udah menghitung berapa meter perseginya, dari kebutuhannya materialnya, dari kebutuhannya beton, kebutuhannya besi, dan dampaknya itu akan tinggi. Nah, kalau terjadi kesalahan dan tingkat resiko punya kan kecil, sedang. Strategi dari mitigasi resikonya sendiri ada beberapa mitigasi. Jadi misal satu, dari keterlambatan material. Dari keterlambatan material itu kita harus membuat schedule material. Schedule material itu bisa kita ambil dari material onset di proyek. Material onset di proyek itu perencanaan misal di proyek A itu pekerjaan struktur itu 8 bulan. Dan pekerjaan selanjutnya ada misal kita dapat proyek A di bulan Januari dan setelah selesai itu di bulan Desember. Itu udah terjadwal ya. Dan proyek B itu di pekerjaan mulai di bulan Februari, selesai di bulan November. Lah, di bulan Desember kita dapat proyek yang gede nih. Ya, kita harus memperencanakan proyek mana aja yang bisa kita tarik material dan kita akan membeli material tersebut. Membeli material tersebut itu terutama material consumable ya. Ada triplek, ada elbot, ada baut yang itu hilang di proyek gitu loh. Dan yang kedua, jenis resikonya itu kerusakan material. Kerusakan material itu dari beberapa aspek dan kita harus pembongkaran material itu harus sesuai IK atau standar pekerjaan. Karena kalau kita tidak sesuai standar, otomatis kerusakan material itu akan banyak. Karena kita tidak ada aware terhadap material kita, gitu loh. Jadi material entah dibongkar lah, dibanting-banting. Jadi kita harus menjaga, misal dari pembongkaran itu kita buatin IK pembongkaran harus estafet dari dari atas ke estafet ke bawah dan dari bawah itu dimasukin kerak penyimpanan. Dan faktor resiko yang ketiga itu adalah kesalahan pemasangan. Jadi pemasangan itu harus sesuai instruksi kerja dan eh, metode pekerjaan Fombok. Dari sebelum pekerjaan Fombok itu dimulai, kita kan sudah membuat metode-metode yang materialnya kita butuhkan ya segitu gitu loh. Jadi kita udah harus
sesuai dengan buku gitu loh. Jadi pemasangannya harus sesuai, terus pembongkarannya juga harus sesuai. Jadi tingkat kesalahan dari pemasangan itu akan lebih rendah. Terus yang keempat adalah kehilangan material. Kehilangan material, misal kalau kita di proyek itu kan lebih 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 banyak ya. Jadi kita strategi mitigasinya dengan menerapkan sistem barcode. Jadi material yang keluar itu ada barcode-nya dan atau menggunakan RFID. Jadi material yang keluar kita di-scan dari truk itu ke-scan, itu ada materialnya Departemen Phonebook atau tidak, gitu loh. Dan yang kelima, itu adalah kekurangan stok material. Dari kekurangan stok material kan itu dari kita harus membuat planning material. Jadi material apa aja yang akan dipakai di proyek A sudah harus ada atau minimal secara kontinu itu pengirimannya kita akan sesuai dengan jadwal atau schedule pengiriman. Misal, jadi pekerjaannya vertikal, ntar pemulangannya mulai pekerjaannya di bulan Desember, di bulan November itu proyek B udah ada schedule pemulangan. Jadi kita ada maintenance. Jadi mitigasinya kita membuat planning kebutuhan material tersebut. Dan yang ketiga, pembahasan dan kesimpulan. Resiko paling besar dalam material pekerjaan Phonebook atau material Phonebook sendiri adalah keterlambatan pengiriman dan kerusakan material. Dan penyebab utamanya itu biasanya kurang koordinasi dan sistem pemantau rantai pasok. Dan kita melakukan mitigasi terhadap strategi kita bisa dengan digitalisasi proses pengadaan, misal menggunakan RFID tadi. Terus yang kedua, meningkatkan komunikasi supplier dengan kontraktor atau workshop dengan proyek. Terus yang ketiga, audit internal dan komite. Audit sendiri, kita melakukan audit itu gimana? Jadi kita benar-benar pekerjaannya dari proyek itu kita terpantau. Dan audit sendiri itu kita lakukan setiap 6 bulan sekali. Jadi pekerjaan kita itu selalu di audit. Dari kesimpulan ini, ada satu, rantai pasok material Phonebook memiliki resiko tinggi pada logistik dan kualitas. Dari aspek logistik sendiri itu dari pembelian material dan kualitas terhadap mutu hasil pekerjaannya dari Phonebook. Yang kedua, analisis resiko membantu perusahaan memprioritaskan penanganan resiko utama. Dan yang ketiga, penerapan manajemen risiko yang terstruktur dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan ketepatan waktu sehingga proyek tidak akan lebih dari over budget dan kualitas di proyek itu akan bagus dan tidak ada terjadinya kehilangan atau kerusakan itu yang banyak. Biasanya kan di departemen kita itu kehilangan kerusakan itu ditargetkan itu hanya 2% setiap satu proyek. Jadi kalau kita mitigasinya kita berhasil, otomatis kehilangan kerusakan dari kita itu tidak lebih dari 2% dari keseluruhan material yang kita kirim ke proyek tersebut. Demikian presentasi saya, kurang lebihnya terima kasih.
Saya akhiri presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.